Mahkamah Agung menganulir hukuman mati kepada Ferdy Sambo yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi hukuman seumur hidup. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Prof. Hipnu selaku ahli hukum pidana mengenai hal ini. Kita sudah terhubung saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hipnu. Waalaikumsalam Mbak, matur nuwun nggih. Baik, Prof. Hipnu melihat dasar-dasar pertimbangan sehingga kemudian MA mengeluarkan keputusan ini seperti apa Prof? Ya, kasasi itu adalah judek juris, Mbak. Jadi judek juris itu adalah suatu pemeriksaan tentang hukumnya. Yang kalau kita lihat di dalam pasal 253 KUHP. Apa itu permohonan kasasi? Satu, pemeriksaan kasasi adalah apabila terjadi putusan yang saling bertentangan. Apabila terjadi kesalahan dalam penentuan putusan. Apabila suatu pengadilan melampaui batas kewenangannya. Kalau kita melihat dari laporan Biro Humas tadi, tampaknya ada suatu perbedaan yang tadinya itu turut serta menjadi bersama-sama. Kan gitu, Mbak. Jadi kalau bersama-sama itu ada meeting of mind, ada kehendak sama. Tapi kehendak sama ini itulah yang jadikan dasar majelis kasasi untuk melihat suatu perbedaan putusan yang dijatuhkan. Sepertinya seperti itu, Mbak, kalau saya melihatnya. Karena kita belum melihat suatu resum putusannya. Jadi saya hanya membayangkan karena suatu perbedaan antara turut serta dan bersama-sama, itulah yang menjadikan bahwa masing-masing putusannya menjadi lebih ringan. Tapi pertanyaannya kenapa Sambo menjadi lebih ringan? Karena kehendaknya satu, kan itu, Mbak. Kenapa umur dari pidana mati menjadi seumur hidup? Betul. Ini yang kita belum tahu pertimbangannya. Kalau yang lain Bu Putri, Ma'ruf itu oke lah, kehendak yang sama tapi subjek tentang perilakunya berbeda. Itu yang menjadikan berbeda. Tapi terhadap Sambo itu yang kita belum dengar. Apa alasannya menjadi seumur hidup? Baik, apalagi kemudian Ferdy Sambo dalam pembunuhan ini juga berperan sebagai otaknya ataupun juga inisiatornya, Prof. Hipnu. Ya, betul. Makanya inilah yang kita lihat nanti. Tapi pertanyaan begini, Mbak. Saya sebagai orang akademisi, hukuman yang bisa dieksekusi yang saat segini adalah memang hukuman seumur hidup. Itu. Kita lihat, Mbak Putri, ada ratusan yang menunggu pidana mati tidak dimati-mati. Itu pertanyaannya. Jadi kalau sekarang itu pidana seumur hidup dalam tataran akademis, suatu hukuman yang bisa dilaksanakan. Karena hukum itu harus selesai. Finishes operated. Sehingga kalau kemarin kita melihat Mbak Putri putusan-putusan yang pidana mati, tapi sampai detik ini tidak mati-mati, itu hukum belum selesai. Baik, ini pertimbangan akademis seperti itu kalau menurut saya, Mbak. Apakah artinya ini menurut Prof, apakah artinya ini mungkin menjadi pertimbangan utama? Jadi kemudian menjadi hukuman seumur hidup agar bisa lebih mudah dieksekusi, lebih bisa dilaksanakan. Begitu, Prof? Ya, sepertinya seperti itu. Tampaknya seperti itu, Mbak. Karena sampai sekarang itu Mahkamah Agung boleh dikatakan memutuskan pidana mati, tapi sampai sekarang tidak mati-mati. Sehingga kalau pidana seumur hidup bisa. Dan ini juga kalau kita lihat Mbak Putri di KUHP yang baru nanti 2026, itu juga pidana mati itu juga bersyarat. Artinya apa? Ketika Pak Sambo seandainya pada malam ini dijatuhkan pidana mati, dalam 10 tahun itu berkelakuan baik, tidak menjadi mati. Nah, ini yang saya kira mungkin ya, saya belum baca putusnya, mungkin yang jadikan pertimbangan majelis kasasi seperti itu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, kita juga akan pantau, kita juga akan lihat bagaimana kemudian hasil MA terhadap keputusan untuk yang lainnya. Karena vonis dari istri Sambo yaitu Putri Chandrawati juga dipotong menjadi 10 tahun penjara. Kemudian juga MA memotong vonis Ricky Rizal menjadi 8 tahun penjara. Prof. Hipnu, mengenai hal ini. Ya, kalau mulai ini, saya melihatnya gini, Mbak. Makanya tadi dikatakan oleh Humasnya yang tadinya turut serta menjadi bersama-sama. Oke, jadi bersama-sama. Bayangan kami bersama-sama itu berarti ada kehendak yang sama. Tapi kehendak sama itu adanya suatu pengaruh relasi kuasa yang dimana adalah anak buahnya, yang kemudian Bu Putri adalah sebagai istrinya. Pengaruh dari Pak Sambo inilah yang menjadikan bahwa sebetulnya orang-orang tadi ada suatu keinginan yang mungkin bertentangan dengan hatinya. Tapi karena memang itu keinginan Pak Sambo, ya menjadi mengikuti. Itu yang mungkin menjadikan Bu Putri yang tadinya berapa? Seumur hidup ya, menjadi 10 tahun.
kemudian Ricky Rizal juga demikian juga, Amin Ma'ruf juga demikian. Ini pertimbangan sana. Jadi pertimbangan putusan yang dijatuhkan itu adalah melihat kualifikasi individu terhadap support adanya suatu kejahatan pembunuhan tadi. Baik, Prof, kita sudah melihat kemungkinan dasar dari Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan seperti ini. Tapi menurut Prof sendiri, apakah memang ini hal yang wajar? Ya, kalau dalam dunia hukum wajar, Mbak. Wajar. Cuman memang disinilah menjadikan titik keadilannya yang tidak ketemu. Keadilan bagi korban menjadi tidak wajar. Tapi dalam dunia hukum, pertimbangan itulah pertimbangan yang sekarang dikumulatifkan oleh majelis. Karena kita melihat hakimnya itu 5 loh, Mbak. 5 itu kalau saya lihat identifikasi Pak, siapa itu ketuanya itu sering pidana mati. Tapi pertanyaannya kenapa ini seumur hidup, kan gitu loh. Pak Hardi kalau nggak salah, karena saya berapa kali nguji dengan beliau itu pandangannya ya seperti apa ya, keras gitu, keras, tapi kok rendah. Tapi kita nggak lihat seperti itu, Pak. Makanya kita lihat dulu nanti pertimbangan masing-masing peran itu seperti apa yang menjadikan kenapa Bu Putri menjadi 10 tahun, Ma'ruf juga berkurang, kemudian yang lain berkurang, dan menjadi seumur hidup. Pandangan kami adalah tadi terkait dengan turut serta menjadi bersama-sama. Bersama-sama itu ada suatu kehendak yang mungkin sebagai pemimpin dan anak buah ada suatu relasi yang tidak bisa ditinggalkan sehingga terpaksa mengikuti kehendak yang disampaikan oleh Pak Sambo. Jadi memang kalau kita lihat kemarin Mbak Putri, semua kesalahan ada Pak Sambo. Nah disinilah kelihatannya, tampaknya Majelis Kasasi memperdalam masalah itu. Tapi ingat loh Mbak, jadi sebetulnya kalau kita lihat secara teori dalam peradilan kasasi itu judek juris, hukumnya, penhukumnya, apakah hanya pertimbangan terhadap peran itu tadi? Apakah tidak ada pertimbangan lain yang menjadikan peran? Karena tadi saya katakan di dalam pasal 253 itu adalah apabila satu putusan yang bertentangan, ada suatu kekhilafan, ada suatu penerapan yang keliru. Nah, mungkin yang penerapan keliru ini yang menjadikan pertimbangan kasasi menjadikan hukumannya lebih rendah, yaitu dari bersama turut serta menjadi bersama-sama. Baik, ada pertimbangan mengenai peran dari masing-masing, tapi juga yang tidak boleh luput sebenarnya Prof, pertimbangan mengenai terpenuhinya keadilan kepada korban dan keadilan kepada masyarakat itu juga Prof. Ya, ini yang menarik. Makanya kalau kita lihat keadilan itu kita agak sensitif Mbak Putri dalam seperti ini. Keadilan bagi si korban memang nggak adil kayak ini. Karena nyawa hilang loh. Nyawa ya sahur nyawa, kalau nggak bisa seperti itu kan, idealnya kan seperti itu. Tapi pertimbangannya kok menjadikan seumur hidup. Kalau yang lain sih kita agak memahami, tapi ke Pak Sambo kok menjadikan seumur hidup. Ini yang menjadikan saya agak sedikit penasihat hukumnya, keluarganya ya mungkin menangis. Kenapa menjadi seperti ini? Tapi itulah hukum yang kadang-kadang memang sulit untuk bisa di jalan tengahkan antara keluarga korban, masyarakat, atau dunia peradilan. Keluarnya keputusan MA seperti ini, Prof Ibnu, apakah kemudian bisa mempengaruhi masyarakat semakin tidak percaya terhadap hukum di tanah air ini? Kalau melihat seperti itu, tampaknya iya. Karena sekarang itu masyarakat itu sensitif. Masyarakat itu kalau saya melihat itu bukan lagi melihat aspek pertimbangan, tapi aspek melihat kepenjaraan, pidananya. Jadi dalam hal kasus-kasus pembunuhan, itu bukan lagi terhadap rehabilitatif, tapi adalah retributif, pembalasan. Ini yang diinginkan. Sehingga kalau sampai pembalasan itu tidak seinginkan seperti masyarakat, ya ini pertaruhan dari Mahkamah Agung untuk melihat suatu kejahatan-kejahatan yang cukup biadab. Karena tujuan hukum kan ada 3 Mbak. Pemidaan itu ada retributif, itu pembalasan, pembunuhan, narkotika, curas itu memang harus retributif, pembalasan. Jadi mau tidak mau masyarakat akan, oh iya percaya nih, negara hadir, oh iya negara hadir, negara hadir. Tapi kalau retributif itu kaitannya dengan mungkin kejahatan ekonomi, penipuan, penggelapan, siapa tahu bisa berbuat baik lagi sehingga hukumannya ringan. Gitu Pak Putri. Apalagi yang sekarang restoratif, keadilan, oh perkara kecil selesaikan. Nah, 3 jenis pemidanaan ini yang saya kira yang pertama kali masyarakat sedikit ya agak menjadikan pertanyaan, kenapa seperti ini? Ada apa? Dan sebagainya.
Baik, pertanyaannya ada apa dan sebagainya ini masih terus bergema di masyarakat melihat keputusan dari Mahkamah Agung. Mungkin kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya. Tapi Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya dalam program ini di tengah-tengah kesibukannya. Selamat malam, Prof. Hipnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga bawa Anda tuh bisa melihat sanksi apa yang sudah menanti dari Mayor Deddy Hasibuan sesaat lagi.